warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al-madlumina minhum fi Rafah wa Gaza wa fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana umurana kurraha wa aslih ulata umurina innaka waliyudzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan kebersamaan kita dengan hadits ke-372. Tapi sebelum itu kita minta kepada Allah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menolong kita, saudara-saudara kita khususnya Tolimi di Palestina, di Gaza, di Rafah, dan di berbagai macam tempat lainnya. Semoga Allah memperbaiki segala urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin Allah muliakan, masih tentang hadits Uwais Al-Qarni rahimahullah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertanya kepada rombongan Yaman yang datang kepada beliau, apakah ada di antara kalian orang bernama Uwais bin Amir? Sampai beliau bertemu dengan Uwais Al-Qarni atau Uwais bin Amir, dan beliau bertanya dengan pertanyaan detail tentang apakah benar engkau Uwais, apakah benar engkau dari Murad lalu dari Qaran, apakah engkau dulu punya penyakit kulit lalu Allah sembuhkan kecuali sebesar 1 keping dirham, apakah engkau punya ibu? Dan ketika semua pertanyaan itu dijawab dengan tepat dan dengan jawaban ya, lalu Umar menjelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, dan ini alasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bukan kepo, beliau bukan pengen ngurusin orang, tapi Nabi SAW mengatakan akan datang seseorang bernama Uwais dari rombongan Yaman, dari Murad lalu dari Qaran, dan dulu beliau sakit kulit lalu sembuhkan kecuali sebesar keping dirham. Beliau punya ibu yang punya ibu dan beliau berbakti kepada orang tua, dan kalau beliau bersumpah atas nama Allah dan berdoa maka Allah pasti maka Allah akan ijabah. Maka jika engkau bisa meminta doa kepada beliau, maka mintalah agar Allah mengampuni engkau. Maka Umar meminta doa kepada Uwais, fastaghfirli, tolong mendoakan saya. Maka Uwais mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Di antara pelajaran yang bisa kita petik jamaah sekalian bahwa orang-orang mulia itu mengakui kelebihan, keunggulan dan keutamaan orang lain walaupun orang tersebut di bawah dia. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengakui keutamaan Uwais Al-Qarni, dan kita sepakat Uwais Al-Qarni di bawah Umar bin Khattab dan jauh di bawah Umar bin Khattab. Jadi hadirin Allah muliakan, Uwais Al-Qarni
dijelaskan Nabi SAW, nanti kita bahas, adalah sebaik-baik tabi'in, dan Umar bin Khattab adalah sebaik-baik sahabat Nabi SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi perbedaan sangat jauh, walaupun keduanya sangat utama. Jadi perbedaan di antara mereka berdua berbeda. Tapi walaupun demikian, lihat bagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya kita katakan, ketawaduan Umar bin Khattab itu luar biasa. Jadi beliau mengakui keutamaan Uwais. Beliau bukan hanya mengakui, beliau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Beliau meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar. Sebaik-baik sahabat minta doa kepada sebaik-baik tabi'in. Dan itu dilakukan karena Rasulullah SAW bersabda, orang nomor 2 di tengah-tengah sahabat meminta doa, kan itu luar biasa. Dan ini pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, belajarlah mengakui kelebihan orang. Belajarlah mengakui dan menerima kelebihan orang lain. Itu sebuah kaidah penting dalam hadis ini. Jadi makanya salah satu ucapan di dunia ilmu, sebagaimana dibawakan oleh Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dan lain-lain, la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhul fadli. Ini kaidah, la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhul fadli. Tidak ada yang mengetahui keutamaan orang yang utama kecuali sesama orang yang utama. Nggak ada, tidak ada yang mengetahui kelebihan orang yang berkelas kecuali orang yang berkelas. Jadi hanya orang yang berkelas yang mengetahui kelebihan orang dan mengakui. Jadi kalau kita ingin jadi orang besar, menjadi orang yang berkelas, menjadi orang yang utama, menjadi orang yang disayang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka belajarlah mengakui kelebihan orang dan menerima kelebihan orang. Dan terimalah dengan lapang dada dan berinteraksilah dan saling tolong menolong di atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Bukan sebaliknya. Jadi lihat bagaimana konsep yang benar dengan talbis iblis. Iblis itu nggak ingin kita mulia. Syaitan itu nggak ingin kita berhasil, nggak ingin kita menjadi orang yang bertakwa, nggak ingin kita itu menjadi sukses di dunia akhirat. Maka dia akan memprovokasi kita dan membuat ilusi dan menggunakan dan menunggangi hawa nafsu kita, sehingga timbul ilusi bahwa kelebihan orang adalah ancaman bagi kita. Kelebihan orang, keuntungan orang adalah ancaman bagi kita, padahal nggak ada hubungannya. Takdir sudah ditulis, hadirin, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kelebihan orang gak akan menjatuhkan kita. Yang menjatuhkan kita itu dosa kita. Dan
sikap hasad kita terhadap kelebihan tersebut. Jadi itulah kehebatan godaan syaitan. Jadi syaitan itu bisa buat racun itu seolah-olah obat, dan obat dibuat seolah-olah racun. Salah satu syarat menjadi orang yang mulia adalah mengakui kemuliaan orang lain, mengakui dan menerima kelebihan orang lain. Itu obat dan resep untuk jadi orang berhasil. Tapi sama syaitan dibalik, mengakui dan menerima kelebihan orang adalah ancaman. Itu virus bagi kesuksesan kita. Terus solusinya apa? Hasad, iri, benci, dan jatuhkan dia. Padahal itulah racun kegagalan yang sangat efektif. Kita lihat contoh ketika Umar radhiyallahu mengakui kelebihan Uwais Al-Qarni, apa yang terjadi dengan Umar bin Khattab? Beliau jadi jatuh, beliau jadi turun. Lalu orang beriman lalu berpikir Uwais Al-Qarni lebih afdal daripada Umar bin Khattab. Enggak sama sekali. Justru kita semakin kagum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan kita tahu bahwa Umar itu jauh di atas Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala wa rahimahu. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Kalau kita ingin menjadi orang mulia, belajarlah mengakui, menerima kelebihan orang lain. Itu nggak akan mengurangi kedudukan kita dan nggak akan mengancam kedudukan kita. Justru Allah akan angkat derajat kita. Selamat mencoba dan lihat bagaimana hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beramal super spesial di 10 hari terbaik Zulhijjah. Sahabat, amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah sangat dicintai Allah. Jangan lewatkan prime time ini untuk totalitas beramal soleh. Sholat, haji, kurban, puasa, zikir, sedekah, tambah terus amalnya. Segera masuk ke pintu kebaikan manapun. Atau bisa juga gabung sekarang di program terbaik di Zulhijjah, di mana insya Allah kita bisa meraih pahala dari berbagi pangan berbuka puasa sunnah Zulhijjah, festival semarak kurban dan takbir, berbagi daging kurban mentah dan olahannya, berbagi hidangan tasyrik, produksi tas kulit kurban dan aksesorisnya untuk guru, berbagi buku doa untuk zikir. Dengan total dana program sekitar 2,6 miliar rupiah. Sampaikan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600 1383 1800, Bank Syariah Indonesia 111 811 567 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.